Halo teman-teman, kembali lagi di Scratch. Di video kali ini saya udah buat game menggunakan Scratch ya. Sebuah game yang bernama Flappy Bird. Mungkin kalian udah pada tahu lah ya, game ini sangat populer. Jadi gamenya kayak gini. Cuman di sini ada sedikit beda gitu ya. Di sini saya buat karakternya itu karakter rusa, dan icon pipanya itu ada icon rusa gini ya, ada icon karakternya juga. Dan di sini ada bacaan ID Steam dan ada skornya juga ya. Jadi skor ini kalau misalkan kita ngelewati pipa, skornya nambah 1 ya. Nah kayak gini. Nah itu dia. Oke. Di sini akan saya jelaskan ya tahap demi tahap gimana cara buat si game Flappy Bird ini ya. Di sini saya nggak ngejelasin dari nol teman-teman. Cuman saya akan ngejelasin tahap demi tahapnya aja gimana cara ngebuat game Flappy Bird ini ya. Penjelasan setiap blok yang kita buat di program ini. Jadi mungkin langsung aja kita masuk ke programnya ya, Scratch-nya. Nah, di sini ada 3 teman-teman, yang berarti ada 3 program yang kita buat, yang harus kita buat, yang harus kita coding ya di sini. Di sini ada pemrograman untuk si karakternya, karakter rusa tadi. Di sini ada pemrograman untuk pipanya. Jadi pipanya juga kita program ya, gimana supaya dia berbeda-beda gitu kan, berbeda-beda tempatnya. Dan yang terakhir itu pemrograman untuk ini ya, text game over ini. Di sini ini icon rusa ini atau karakter rusa ini saya buat sendiri teman-teman. Jadi kalian bisa masukkan karakter kalian itu ke dalam Scratch ini. Tapi harus berformat filenya itu harus berformat PNG ya, berformat PNG. Begitu juga dengan pipa ini, kalian harus masukkan juga ya, gambar pipa berformat PNG. Dan yang terakhir juga ada text game over ini juga harus kalian masukkan ya, harus berformat PNG. Dan backdropnya juga ya, atau latar belakang tadi yang ada awan dan ada bacaan ID Steam itu juga kalian masukkan ya. Caranya sama aja. Di sini akan ada seperti ini. Nah ini upload sprite. Nah itu untuk upload karakter. Di sini ada choose backdrop. Nah ini untuk upload backdropnya atau latar belakang itu ya, awan, gambar awan tadi. Nah itu dia. Cuman di sini nggak akan saya jelaskan ini ya. Kayaknya kalian udah pada tahu juga soal ini. Oke, langsung kita jelasin aja ya di pemrograman yang pertama untuk karakter rusa ini tadi ya. Nah ini dia, kita mulai dari awal ya. Ini dia. Kita masukkan eventnya ketika bendera hijau diklik. Nah di sini ketika bendera hijau diklik ini tadi untuk memulai si Flappy Bird ini ya. Nah di sini kita harus mendeklarasikan 2 variabel yang bernama skor dan variabel yang bernama gravity. Jadi di setiap pemrograman itu, atau kita setiap kali membuat program itu harus kita deklarasikan dulu ya variabelnya. Variabel ini berguna untuk kayak misalkan kita pakai skor. Nah gini ada skornya kan. Nah gravity-nya itu untuk naik turun tadi ya, untuk atas bawah. Ketika bendera hijau diklik, dia akan pergi ke koordinat X minus 200. Jadi koordinat X itu adalah bagian kiri dari latar belakang ini ya. Bagian kirinya itu minus 200. Kenapa 200? Karena bagian paling kiri ini minus 200 ya, minus 200. Dan Y itu ke kanan dia 9 koordinatnya. Nah ketika bendera hijau diklik, dia akan pergi ke koordinat X minus 200 dan Y 9. Jadi posisinya kayak gini ya. Nah ini dia berarti. Nah di sini berarti dia koordinat 200 dan Y nya itu 9 ya, forever, selamanya. Kemudian dia akan mengganti berdasarkan gravity ya. Gravity itu nanti kan saya jelaskan juga ya, berdasarkan variabel yang kita buat tadi ya, gini, yang kita deklarasikan ini gravity-nya. Ini dia, change by gravity. Ini kita buat by 1. Kenapa 1? Karena kalau kita misalkan ganti 10 misalkan 10. Nah jadi dia itu kita klik, kita pencet spasi di keyboard, jadi dia tuh geraknya cepat banget ya kayak gini ya. Nah gitu, cepat banget ya karakternya ini. Nggak cocok ya, makanya kita buat 1 ya gravity-nya tuh, atau gini deh, gravity naik turunnya tuh minus 1 ya. Jadi dia kayak gini, pas bisa dimainkan jadi programnya. Nah itu dia, makanya change gravity by minus 1 ya. Kemudian ada lagi if. Di sini if kita pakai kondisi if ya, jika. Nah jika menyentuh frame 4. Frame 4 itu yang mana sih? Nah frame 4 itu adalah pipanya ya. Di sini kita namai dia frame 4. Nah pipanya tadi, jika dia menyentuh frame 4, maka akan menampilkan pesan game over. Nah itu dia. Jika dia menyentuh frame 4 nya itu pipa ya, pipa. Kalau kita misalkan kena kan, nah jadi dia akan menampilkan game over ya, gamenya berakhir ya.
Itu dia programnya. Di sini ada 2 program ya. Ini program untuk tata letak si karakter, dan jika dia kena si pipa ini maka game over ya. Ini dia programnya yang kiri ini. Kemudian yang kanan ini ada lagi programnya. Ini adalah program untuk gimana si karakter ini kita arahkan atau kita mainkan, menekan tombol spasi di keyboard. Di sini dia programnya, teman-teman. Ketika bendera hijau diklik, nah ini dia. Jika kita ketik spasi di keyboard maka dia akan mengeset gravitinya ke 10. Sama kayak tadi ya sebenarnya. Ukuran apa maksudnya, angka untuk gravitinya di 10 biar pas aja. Nah itu dia. Dia akan menunggu sampai kita tekan spasi ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tekan spasi, dia nggak akan bergerak ya si karakter ini. Nah di sini, dan di sini kita menekan spasi itu berulang-ulang ya, jadi nggak sekali doang. Seperti main game sungguhan ya. Nah di sini, nah ini dia. Nah itu dia tadi programnya. Dan kiri ini program untuk karakternya, dan kanan ini program untuk karakternya juga. Cuman gimana supaya kita bisa mainkan ya si rusa ini tadi, supaya dia gimana naik turun gitu ya. Nah itu dia. Ini program yang pertama ya. Kemudian kita akan beralih ke program pipanya, teman-teman. Nah ini dia. Ini nggak terlalu ribet kayak tadi ya. Ini gampang banget. Ketika bendera hijau diklik, maksudnya kita mainkan, dia akan membuat duplikat. Duplikat ini duplikat pipanya ya. Jadi kayak gini. Nah ini duplikat pipa namanya. Nah ini dia akan menunggu dan akan membuat si cloningan atau membuat duplikat pipa tadi selama 1 detik ya. Ini arti programnya. Nah di sini baru program yang untuk gimana si pipa ini tadi berganti-ganti tempatnya ya. Nah kayak gini. Nah misalkan ini di bawah dulu kan. Nah ini naik ke atas lagi dia, ke tengah, ke bawah lagi. Nah ini programnya ya. Ketika saya memulai atau ketika kita memulai menduplikat pipa tadi, dia akan menuju koordinat 240 yang kiri ya. Yang X itu, yang X kita bilang kiri, yang Y kanan. Dia akan pick random minus 100 ke 100. Jadi pick random itu apa sih gunanya? Jadi pick random ini teman-teman, nah ini dia. Nah inilah tujuan pick random itu ya. Peletakan pipanya itu nggak gitu-gitu terus ya. Nah ini kadang dia di bawah, di atas, di tengah. Jadi itu tujuan pick random ini ya. Dia akan mengulangi sampai minus 240. Exposition itu yang 240 ini ya, posisi awalnya. Jadi si pipa ini akan berganti-ganti terus ya, secara acak, minus 100 ke 100. Jadi kita nggak tahu ya, berganti-ganti terus angkanya. Ini juga sama, exposition 240 ke minus 5x by 5. Nah di sini change score. Nah ini change score-nya untuk score ini. Nah ini dia skornya. Ini adalah variabel yang kita buat tadi ya, variabel yang bernama score di sini. Nah jika kita melewati 1 pipa maka skornya akan bertambah 1 ya. Di sini adalah programnya, change score by 1. Nah itu dia, change score by 1. Oke itu dia untuk pipanya, program pipanya ya. Nah ini dia. Nah ini dia untuk pipanya tadi. Gimana supaya pipanya itu berganti-ganti ya peletakannya dan koordinatnya segala macam. Di sini programnya. Oke itu dia. Kemudian akan kita beralih lagi di tab terakhirnya untuk menampilkan pesan game over ini ya. Ini juga background yang kalian download di internet ya, berformat PNG. Kalian cari aja gameover.png, gambar gameover.png ya. Kemudian kalian upload di sini. Ini programnya simpel sekali ya. Di sini adalah latar game overnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kena pipanya tadi, maka game over ya, gamenya berakhir dan akan berhenti. Di sini simpel sekali ya codingnya atau blok-blok yang kita buatnya. Di sini kita buat seperti ini. Ketika saya menerima game over maka berhenti, akan ditampilkan show. Show itu untuk menampilkan teks ini ya, atau latar belakang game over ini. Di sini juga kita buat event ketika bendera hijau diklik, cuman di hide jadi nggak kelihatan. Jadi secara otomatis aja ya, si game overnya ini muncul kayak gini. Hasil akhirnya kayak gini ya. Nah ini dia. Kita mainin coba dulu ya. Mainin. Skor kita 4. Oke, game over. Nah, secara otomatis dia akan berganti ke game over ini ya. Di sini programnya tadi. Ketika kita game over maka berhenti semua. Nah, itu dia. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja, penjelasan tahap demi tahap gimana cara buat game Flappy Bird
Mungkin kalau kalian punya pertanyaan, kalian tanyakan saja ya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video Scratch lainnya. Bye.